Apa luar kabar? biasa, tambah cantik dan bisnisnya tetap jalan luar biasa Amin. loh ini. Ini dengan Amin. para robot-robot. Yes, dengan para robot Luar TK. biasa sekali. Live Channel dalam program Woman Breakthrough kali ini saya bertemu dengan wanita yang cantik dan luar biasa yang menjalani satu bisnis yang tidak selaras dengan pendidikan akademik yang pernah ia geluti. Namun ia memberanikan diri untuk menjalaninya dengan serius ya. Amin. Dan maju terus. Meskipun sangat tidak lazim atau sedikit sekali bisnis ini ada di Indonesia. Inilah dia Ibu Julie Cindrawan yang akan menjadi tamu saya. Amin. Dan saya Glena Dumasari dalam program Woman Breakthrough, program inspiratif wanita Kristiani Indonesia. Woman Breakthrough. Nah, saya ini sekarang berada di rumah robot milik Ibu Julie Cindrawan ini yang merupakan pendiri rumah robot pertama di Asia Tenggara. Keren banget sih, Bu. Amin. Saya pengen Anugerah lihat-lihat Tuhan. dong tempat-tempat yang ada, Ayo, itu robot-robot silakan. yang ada. Tapi Bisa ya saya kita bawa jalan-jalan? satu robot saya yang selalu saya suka gendong-gendong. Siapa namanya? Namanya Nao. Nao, kita Artinya jalan-jalan. pintar. Artinya pintar ya. Ya, mari kita jalan. 244 juta robotnya. Yuk kita jalan pemirsa. Tadi kita udah keliling-keliling. Ya. Ada berapa ruangan tadi? 5. 5 ya? 5. 5 ruangan. Apa aja sih Bu ruangannya tadi? Saya nggak hafal loh. Ada ruangan coding, Oh. ada ruangan green screen, Oke. ada ruangan AR VR, lalu ada ruangan assembly, anak-anak assemble, dan ada ruangan pelatihan. Kita ada di ruangan pelatihan sekarang. Oh ini ruangan pelatihan, ya? Pelatihan. Ini ruangan pelatihan untuk anak-anak yang basic ya? Atau? Pelatihan kadang untuk benar belajar workshop perlu meja yang benar, perlu pendengaran yang benar, proyektor. Nah ini ruangan bukan main tapi memang untuk belajar Belum workshop. belajar. Jadi memang ukuran meja juga sudah ditentukan Iya, gitu ya. Dan tidak banyak juga ya yang ada di ruangan ini ya? Ya, anak-anak berpindah-pindah setiap 20 menit. Waktu mereka datang ke sini biasanya 2 Oke. jam, di tiap ruangan 20 menit. Ibu Julie, saya ingin sekali mengetahui berapa lama sih Ibu menekuni dunia robot ini? Saya mulai di tahun 2006, Desember 2015 untuk exactnya. Lalu masuk mulai menjadi ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Saya mulai dari tingkat TK, lalu berusaha untuk tidak lebih dari ekstrakurikuler kelas 3, tapi berjalan terus sampai kelas 6, SMP, dan sekarang SMA. Lalu sekarang juga sudah intrakurikuler, jadi nomatur pelajarannya sudah robotika. Sudah robotika ya? Iya. Nah, waktu menekuni dunia robot itu, apakah Ibu, saya kepengen belajar dunia robot, lalu saya ambil deh les atau saya mau coba deh. Awalnya apakah dari situ? Awalnya salah pesan barang. Memang saya pada saat itu sudah punya kursus Inggris, Oke. sudah punya preschool dan kursus Inggris. Lalu anak saya kedua, laki-laki, 2 laki, mulai merasakan kok nggak ada kursus ya buat anak laki-laki. Oke. Jadi saya membuka kursus, rencananya kursus sains. Saya tidak pernah Science. tahu kalau satu kontainer yang saya pesan itu robot ternyata dari Jerman saya pesan yang pertama kali. Itu satu Oh ya? kontainer dan robot Mbak, semuanya Oh ya? komputer. Wow, terus waktu buka barangnya Saking yang ada di pikiran Bu Julie? kagetnya sampai nggak bisa nangis lagi. Tapi orang tua saya atau saya sendiri tahu, saya itu cum laude Mbak, S1, S2 hebat. di Amerika, namun saya tidak pakai komputer. Saya minta izin sama profesor saya, boleh nggak saya tulis tangan aja karena saya tidak suka komputer. Wow. Jadi waktu saya lihat barang satu kontainer dan semuanya itu robot, maksudnya ada komputer di boxnya, Aha. itu sampai kagetnya nggak bisa nangis lagi. Direncanakan barangnya sudahlah taruh di pabrik aja. Kebetulan saya punya pabrik jala, keluarga saya. Oke.
Namun menyerahkan bukan pilihan, Mbak. Kata quote-quote gitu, menyerah bukan pilihan. Oke. Dan saya memilih untuk meneruskan, pada waktu itu meneruskan robotika ini. Dan itu berlangsung begitu saja, mengalir begitu saja. Pertama, mengapa saya memutuskan untuk melanjutkan ini dan tidak menyetop adalah saya meriset, saya demen riset. Saya melihat negara-negara yang kurang berkembang atau sedang berkembang seperti Indonesia, Oke. itu India, Vietnam semua, Malaysia yang terdekat, Thailand, itu semuanya ada pelajaran robotika dari D3. Di situ memang mungkin karena saya suka sekali edukasi, saya suka mengajar dari kecil. Saya pikir Indonesia membutuhkan nih pelajaran robotika. Ada yang setuju juga, saya rasa tidak ada yang setuju. Semuanya kalau saya ke sekolah juga banting pintu untuk tidak, kami tidak perlu apa itu robot. Iya, Tapi iya, satu hal iya. saya percaya, kalau di negara lain atau negara yang sedang berkembang dan belum berkembang sudah ada robot, saya pikir Indonesia pasti membutuhkan pelajaran robotika ini. Itu Pasti yang membuat saya membutuhkan, ya. melanjutkan robotika ini. Menarik sekali. Bu Juli, dunia robot itu kan identik dengan laki-laki. Ya. Tapi ternyata Ibu Juli nggak demikian ya. Iya. Dan tentunya gimana sih cerita awal Ibu Juli itu punya ketertarikan kepada dunia robot itu? Apakah pada saat Ibu Juli mau terjun begitu melihat barang yang salah yang datang ke rumah, oke saya putuskan hari ini saya akan mulai tertarik dengan dunia robot. Sebenarnya bukan kebiasaan kita. Kalau sekarang saya menjalankan ini 15 tahun ya, saya rasa nangisnya udah sedanau Galilea. Tapi saya pikir-pikir lagi ternyata bukan kebiasaan kita atau bukan harta yang kita miliki, tapi benar kemauan kita. Oke. Apakah kita available atau kita bersedia menjalankan ini? Kira-kira begitu sih. Dan kalau saya selalu ingat pepatah anak SD, budi anak yang rajin, budi anak yang tekun. Saya pikir itu nomor satu, rajin dan bersedia. Oke, menarik sekali. Ya. Bu, peluang bisnis dalam dunia robot ini sudah Ibu lihat dan kira-kira peluang itu bisa Ibu pakai untuk masa depan, Ya. gitu ya, untuk kedepannya. Karena boleh terbilang bahwa bisnis robotik ini masih awam di Ya. Indonesia. Ya. Bagaimana Ibu memberanikan diri untuk bisa mengambil bisnis ini dan bagaimana cara memulainya waktu itu? Mungkin kalau dikatakan bisnis, saya tidak pernah memikirkan robotik ini menjadi suatu bisnis. Saya awali dengan salah pesan barang, saya teruskan karena saya merasa Indonesia butuh. Lalu berjalan nggak masuk ke sekolah-sekolah, tapi kalau dibilang return of investment itu rasanya nggak ada hitungannya karena nggak pernah return. Oke. Tapi bicara karya, saya pikir semua yang kita ajarkan itu 80% memang diserap oleh anak murid. Jadi saya percaya sekali pendidikan memang tidak bisa dihargakan seperti bisnis. Ya. Berkembang murid saya sekarang lumayan banyak dan inilah saatnya membangun satu tempat bermain yaitu rumah robot ini yang saya harapkan menjadi cikal bakal Indonesia mempunyai banyak rumah robot. Tujuannya sekali lagi agar anak-anak yang tidak punya robot, tidak pernah mendengar robot bisa ke satu lokasi. Kalau di luar negeri itu kan kantor wali kota, Ya. kantor TNI-nya, polisinya, Ya. mereka bisa ke sana dan satu kota itu mendengar. Dengan mendengar anak-anak akan bisa search dan bisa pintar. Kan terus didengungkan bahwa sebentar lagi Indonesia 100 tahun. Nah, memang yang saya pikirkan selalu di bidang anak kecilnya ya, agar Ya. mereka punya bakat satu saat meriset dan bisa membangun Indonesia, bukan hanya presidennya aja gitu kira-kira. Oke. Nah, Ibu udah mulai nyentil nih. Ya. Mulai nyentil bahwa ada satu vision untuk dunia pendidikan, Ya. gitu ya. Ya. Nah, peluang daripada robotik ini selain bisnis yang Ibu tekuni, ternyata juga bisa mengembangkan pendidikan anak. Ya. Nah, gimana tuh, Bu? Pendidikan anak ya, kalau saya rasa 5 tahun pertama waktu robotik ini belum diakui masyarakat, yang membuka pintu saya justru anak-anak dari kalangan autism, SLB. Pada waktu itu memang saya dibuka pintunya begitu, ada 3 anak yang IQ-nya naik. Saya tidak mengatakan dari robotika, tapi saya pikir memang itu cukup menenangkan mereka. Mereka sangat hobi sekali dan saya mulai mencari risetnya. Saya menemukan di Carnegie Mellon, saya menemukan di Harvard, bahwa robot itu bisa membuat anak itu tenang, stabil,
emosinya, dan IQ-nya ada 3 anak itu memang naik 10 IQ-nya. Ini anak yang autis, Yang Down syndrome dan yang autis. Ya. Jadi sejak itu, walaupun kurang diterima, saya bersemangat bahwa bukan hanya Indonesia memerlukan, tapi yang penting adalah anak-anak ini memerlukan. Kalau anak yang berkebutuhan khusus saja memerlukan, bagaimana anak yang pintar? Cuma nggak terlihat aja, nggak terlihat secara langsung. Gitu. Wow, menarik sekali. Ya. Saya jadi teringat bahwa kalau orang atau seorang anak bisa meningkatkan IQ-nya dengan robotik, berarti ada sesuatu yang dia lakukan, ada satu inovasi, ada satu kreativitas yang dikeluarkan bagi anak itu sehingga terciptalah robotik ini. Bicara kreativitas, saya mau singgung sedikit tentang satu fenomena yang agak menyedihkan sedikit dari seorang anak usia 15 tahun, di mana anak itu terbukti sebagai pembunuh. Jadi dia membunuh anak yang usia 5 tahun. Nah, dalam kondisi ini polisi menemukan satu hal yang unik dari anak yang umur 15 tahun yang membunuh ini, bahwa menemukan kreativitas yang sangat tinggi. Itu terbukti dari temuan buku di mana dia mengungkapkan imajinasi. Kreativitasnya itu dalam satu buku. Apakah itu kreativitasnya bersifat negatif? Itu nomor 2 ya. Tapi anak ini mempunyai kreativitas anak. Berdekatan atau bersinggungan dengan kreativitas dalam robotik, bahwa setiap anak-anak juga harus mempunyai kreativitas yang tinggi, atau menjadikan anak menciptakan kreativitas yang tinggi. Itu yang sangat diinginkan oleh setiap orang tua. Nah, bagaimana Bu tentang kesenjangan yang terjadi bagi dunia anak ini dengan kreativitas mereka yang mungkin tidak tertampung di dalam tempat dan porsinya yang sebenarnya? Memang saya harus akui bahwa kreativitas itu membutuhkan alat. Ya, betul. Bukan hanya, makanya kenapa mereka juga melakukan kekerasan atau sesuatu, itu karena butuh alat, butuh disalurkan. Memang saya melihat Indonesia tidak menyediakan alat, mungkin konotasinya mahal. But kreativitas untuk seperti kalau saya bicara robotik itu adalah multidisiplin. Setiap pertandingan robotik, apakah kita harus bisa robot atau suka robot? Enggak juga. Untuk membuat satu robot, ada orang yang demen menggambar, makanya jadi robot ini, jadi robot ini. Untuk dia menari, ada yang demen tarian, musik, makanya dia bisa ciptakan tarian untuk robot ini. Lalu untuk menciptakan 3 dimensi, lain lagi. Menciptakan gerakan, ada orang yang suka teknik, jadi multidisiplin. Kreativitas memang membutuhkan alat. Dan Indonesia nggak hanya membutuhkan, sekarang udah ada komputer. Komputer itu sudah dimiliki bahkan di setiap handphone kita. Jadi sekarang butuh komputer yang berjalan. Jadi bukan hanya malah laptop, nggak cukup laptop aja, harus ada yang berjalan di luar laptop. Ya kreativitas bertambah, sekarang anak lahir aja udah bisa lihat-lihat, seminggu sehari lahir sudah lihat-lihat ya, kalau kita dulu tidur ya. Memang butuh alat. Terbuka matanya. Ya. Menarik sekali. Kreativitas yang dilakukan oleh Allah sendiri dalam penciptaan langit dan bumi itu juga merupakan satu bukti ya, bahwa kita sebagai DNA-nya Allah tentunya juga mempunyai kreativitas yang sama dengan bapaknya gitu ya. Dan Ibu Julie udah membuktikan, dengan nyata bahwa inilah kreativitas anak bangsa yang patut diteladani. Congratulations, I'm so proud of you. Semua anugerah Tuhan Bu, kalau bisa sampai saat ini. Bicara tentang kreativitas lagi Bu, saya ingin lebih gali lebih dalam. Bagi anak-anak Bu yang mungkin tidak mempunyai kesempatan, mana ya, misalnya kayak orang tuanya yang tidak memberikan peluang. Ada beberapa orang tua yang mendikte kehidupan anak. Oh ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, sehingga mati kreativitasnya. Boleh nggak kira-kira Ibu memberikan gambaran kepada para orang tua saat ini? Itulah yang terus saya perjuangkan sampai saat ini. Memang pemerintah adalah ujung tombaknya. Tanpa kita didukung oleh pemerintah, mungkin nggak akan pernah tersebar ilmu robotika ini. Ya, jadi sekarang sudah MOU dengan gubernur, lalu kementerian sudah take care beberapa, dan tahun ini kemajuan robotika luar biasa ya. Kita berdoa mulai dari tahun ajaran depan semoga sudah menjadi pelajaran di semua sekolah. Dengan begitu akan ada pendengaran dari setiap anak, orang tua. Ada ujian, ada tes juga, pasti ada. Nah itu membuat mereka belajar. Ya, pasti tersebar di tahun depan. Maju terus Bu. Amin. Jadi kepengen nih belajar robotik. Ayo, Masih silakan. bisa kan ini umur seperti saya? Ada kelas buat robotik for non-robotik. Kalau tadi saya mendengar ada coding for mom, let's do it. Paling tidak harus mengerti, nggak harus bisa, hanya melihat
melihat Nah, saja ya. seperti orang bisa nggak masak nasi goreng, nggak bisa, tapi tahu nggak prosesnya, tahu, saya gitu tahu ya. gitu. Oke. Ya. Tadi Ibu menyinggung bahwa ada 3 anak yang IQ-nya meningkat Ya. karena belajar robotik. Saya juga dengar isu nih, benar apa enggak nih? Kalau 3 orang tua dari 3 anak ini datang ke kantor wali kota ya? Mereka meminta Benar ya? membuka di Wali Kota Jakarta Barat. Oh ya? Untuk saya dibantu, dibuka kesempatan. Sayang sekali kepala dinasnya sudah tidak ada tahun lalu, tapi aku berterima kasih bahwa dia juga percaya. Ada orang yang percaya dan membuka jalan. Wow, itu patut diteladani. Amin, Berarti amin. mereka melihat peluang yang cukup besar untuk anak-anak. Memang. Indonesia nggak pernah pulang dengan tangan kosong. Biasanya juara 1. Oke. Jarang lah, harapan jarang banget. 1 atau 2, 1 atau 2.